Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah berita yang mungkin menarik untuk kita analisa ya. Bahwa warga Banda Aceh dilarang rayakan malam tahun baru ya. Pemerintah kota Banda Aceh melarang warganya merayakan malam pergantian tahun baru atau perayaan tahun baru karena dinilai tidak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya di Aceh. Ya, ini ya para pemirsa ya. Yaitu alasannya ya para pemirsa ya, bahwa tidak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya di Aceh. PJ Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mengatakan keputusan itu diambil setelah pihaknya menggelar rapat bersama Forkopimda terkait pengamanan Nataru. Dalam rapat tersebut, masyarakat dihimbau agar tidak melakukan perayaan malam pergantian tahun dengan membakar petasan atau kegiatan hura-hura lainnya dalam wilayah Banda Aceh. Ya. Nah, meskipun demikian, ya, tetap dilakukan persiapan pengamanan menjelang perayaan Nataru di Kota Banda Aceh dan siap melakukan pengamanan bagi mereka yang merayakan Natal. Ya. Nah, kalau kita lihat memang dari aparat sendiri akan menyiagakan ratusan personel untuk melakukan pengamanan menjelang Nataru, yaitu Natal dan Tahun Baru di Banda Aceh. Ya. Nah ini para pemirsa memang menarik ya, karena bisa jadi ya berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Nah ini bagusnya adalah bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita kalau melihat fatwa-fatwa tentang tahun baru, ini memang ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan ya. Yang mengharamkan karena mengatakan salah satu alasannya adalah tasyabbuh ya, mirip dengan apa yang dilakukan oleh umat agama lain gitu ya. Tasyabbuh di situ ya. Tetapi bagus juga kalau kita melihat bahwa itu tidak bisa dipakai fatwa ini untuk semua situasi dan kondisi dan mungkin semua daerah. Kalau tadi alasannya adalah bahwa di Banda Aceh, bahwa perayaan hura-hura tahun baru yang identik dengan hura-hura tidak sesuai dengan budaya atau kearifan lokal Banda Aceh. Ya bisa jadi memang di masyarakat Banda Aceh ya tidak pernah ada yang budaya seperti itu ya. Ya terus buat apa diadakan ya kan? Tidak ada. Nah itu bagus sekali. Jadi tetapi fatwa ini juga mungkin ya harus bisa diambil dalam tanda kutip itu ketika ini diterapkan di daerah lain juga kita harus melihat kondisi daerah lain gitu ya. Nah, ini ada pandangan bahwa fatwa haramnya tahun baru atau tentang bolehnya tahun baru itu juga harus dilihat secara lebih luas ya. Misalnya bukan di daerah Banda Aceh misalnya ya. Ada cara pandang idealis atau cara pandang realistis ya. Kalau cara pandang idealis ya enggak boleh ya, enggak boleh sama sekali, pokoknya enggak boleh gitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa realistis ya, maka kalau tadi dikatakan idealis, pokoknya fatwanya haram, aktivitas apapun pokoknya ketika malam tahun baru itu tidak boleh ya. Walaupun itu zikir bersama, doa bersama nggak boleh ya. Ya, itu kalau melihat alasannya tidak pernah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat generasi awal ya, maka ini adalah tidak boleh. Tetapi kita juga bisa memakai pola pikir yang realistis saja lah. Ya, kita cari alternatif yang terbaik di antara kondisi-kondisi yang mungkin ini negatif. Ketika masyarakat mungkin ada merayakan tahun baru dengan hura-hura dan itu cenderung maksiat. Kenapa kita tidak bikin acara tahun baru yang itu istilahnya minimal ya bermanfaat lah, zikir, muhasabah, baca doa bersama, sholawatan, doa bersama yang ada di masjid, musola, sekolah, lingkup RT. Ya kalau misalnya bakar-bakar ya untuk silaturahmi, tidak ada kecenderungan maksiat di situ, kenapa tidak gitu kan? Itu bisa kita jadikan alternatif daripada orang-orang pergi ke tempat yang ikhtilat, campur cowok cewek, kemudian hura-hura. Kenapa kemudian tidak diselenggarakan doa bersama
ya kan? Tidak diselenggarakan misalnya adalah baca Quran bersama, muhasabah bersama, renungan bersama, zikir bersama, yang itu identik dengan kegiatan yang positif. Nah, ini juga bisa kita pakai yang alternatif yang seperti ini. Ya, karena kalau model seperti ini fatwanya adalah membolehkan peringatan tahun baru Masehi asalkan tidak diisi dengan kemaksiatan. Ya, ini juga ada landasannya dari pendapat Abul Hasan Al-Maqdisi yang kemudian dikutip dalam kitab Al-Hawi yang ditulis oleh Imam Suyuti. Ya. Nah, ini sesuai lah, artinya ini lebih relevan lah ya, bisa kita pakai dalam keadaan yang mungkin masih ada budaya atau kecenderungan untuk berbuat hura-hura, maka ya ini kemungkaran, maka bisa kita pakai fal yughayyirhu, ya, maka ubahlah ya kemungkaran itu, ya. Karena mengubah atau mencegah kemungkaran itu tidak selalu harus dengan larangan, jangan, ya, tapi juga bisa dengan perubahan. Nah, ini perubahan yang bisa kita ambil dari bagaimana ulama-ulama zaman dulu ya memberikan budaya tandingan yang itu sudah diislamkan, ya, budaya tandingannya isinya adalah sesuatu yang baik, ya, itu maka menjadi baik. Ya, artinya bahwa daripada melarang Muslim merayakan tahun baru Masehi, ya, tapi malah justru realitanya masih banyak ikut merayakannya, maka lebih baik disediakan, dibikin kegiatan-kegiatan yang baik, ya, di malam tahun baru, zikir bersama, doa bersama misalnya, ya. Nah, yang ketiga adalah kalau poinnya adalah apakah pemberlakuan hukum itu bersifat kaku atau luas? Ya, bagi ulama yang memandang bahwa hukum harus diberlakukan secara kaku, ya, nggak peduli situasi dan kondisi, maka hanya ada satu hukum untuk satu kasus, ya. Nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau itu kemudian kita maknai fatwa misalnya adalah secara luas, maka banyak sekali situasi dan kondisi yang untuk banyak kasus, ya. Jadi case by case tidak bisa dipukul rata. Ya, misalnya tadi kita bahas di Banda Aceh dilarang tahun baru, perayaan tahun baru, ya karena memang orang sana nggak ada yang merayakan gitu. Terus buat apa dirayakan? Tapi mungkin daerah lain, ya, ada yang kebiasaan masyarakatnya merayakan, daripada dilarang, lebih baik kita buat acara tandingan yang itu baik. Mudah-mudahan yang awalnya dulu suka senang-senang hura-hura akhirnya bisa ikut yang kegiatan positif gitu ya. Karena kenapa? Besoknya libur. Nah, orang libur, besoknya libur, terus ngelamun, nggak ngapa-ngapain, terus akhirnya daripada beranjak pergi ke tempat yang tidak baik, pesta yang tidak baik gitu kan, ada di sebelah rumah musola ngadakan acara, dia jadi panitia misalnya, akhirnya tercegahlah berbuat maksiat, tapi malah justru bagus. Nah, ini maka ya disesuaikan situasi dan kondisi setempat. Maka ya itu para ulama itu ya artinya memberikan jalan agar umat ini tidak bermaksiat, ya pencegahannya, perubahan, transformasi dan segala macam itu ya pelan-pelan, tapi minimal mengarahkan umat agar tidak berbuat maksiat, maka dibuatlah acara-acara semacam itu, ya makanya tidak bisa dipukul rata sebenarnya ini, ya. Maka kalau itu larangannya di Banda Aceh, ya silahkan, karena mungkin masyarakat sana ya tidak merayakan gitu ya. Tapi kalau kemudian di daerah lain ya mau melaksanakan, ya memakai fatwa yang boleh merayakan tetapi tidak boleh diisi dengan kemaksiatan sesuai pendapat ulama yang lain, maka silahkan, tapi dikemas dengan acara sebaik mungkin. Nah, ini yang menjadi renungan bagi kita agar Islam itu selalu bisa menjawab problema sesuai situasi dan kondisi. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.